Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Chandra, selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul pengadaan sistem cerdas memantau kesehatan hewan ternak berbasis IoT (Internet of Things) sebagai UAS manajemen proyek kelompok 6503. Di sini perkenalkan, nama saya Riseka Ivantoro Yahya, NIM A12 2021 06565. Perkenalkan, nama saya Kurnia Salsabila Zain dengan NIM A12 2021 06646. Yang pertama, pendahuluan. Berkembangnya teknologi saat ini sangat membantu segala sektor kehidupan, terutama dalam bidang peternakan. Peternakan memiliki banyak komponen penunjang yang dapat ditingkatkan fungsinya dengan teknologi, baik dalam hal pemberian pangan hingga pengelolaan peternak. Kesehatan hewan yang merupakan aspek terpenting dalam menentukan kualitas hewan menjadi aspek terpenting dalam menentukan apakah pengelolaan hewan dapat berhasil ataupun gagal. Pengaduan sistem cerdas memantau kesehatan hewan ternak berbasis IoT terinspirasi berdasarkan banyaknya kasus peternak yang mulai kewalahan dalam memantau kesehatan hewan ternaknya. Dengan mengimplementasi alat tersebut akan mempermudah peternak untuk mendeteksi kesehatan pada hewan ternak, terutama monitoring hewan ternak terhadap lingkungan lahan ternak atau kandang dan juga kesehatan hewan ternak melalui beberapa perangkat sensor yang diantaranya temperatur, respirasi, tekanan darah, dan ECG. Sistem yang dibuat juga dapat mempermudah dalam memanajemen peternakan karena lewat alat monitoring yang tersambung dengan web server dapat melihat perkembangan data dari waktu ke waktu secara otomatis melalui aplikasi. Selain itu, perlu menyiapkan serta memastikan untuk sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan pelatihan alat, pemeliharaan alat, dan penanganan masalah teknis pada alat monitoring, serta melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi pendeteksi kesehatan hewan ternak. Biaya utama yang harus dipersiapkan oleh peternak untuk mengimplementasikan sistem cerdas adalah biaya untuk pengadaan infrastruktur sistem, diantaranya yaitu alat sensor suhu, sensor GPS, sensor pulse atau sensor denyut jantung, Arduino Uno microcontroller, dan juga modul Tinker A7, perangkat dengan kapabilitas GPS dan GSM. Selain itu, diperlukan biaya untuk pengadaan web server untuk menghubungkan dari alat ke aplikasi di smartphone user. Selanjutnya ada pendekatan manajemen proyek atau project management approach. Jadi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem yang saat ini merupakan hal yang sangat kritis dalam penentuan kesuksesan pengelolaan proyek. Pendekatan sistem mengharuskan manajemen tingkat atas dan manajemen proyek untuk memiliki sudut pandang filosofi sistem yang sama untuk memahami bagaimana kaitan proyek terhadap keseluruhan organisasi dan menerapkan analisa sistem untuk menangani kebutuhan-kebutuhan dalam pendekatan problem solving. Selain itu, penggunaan manajemen sistem dalam mengidentifikasi bisnis, teknologi, dan isu organisasi untuk mendapat capaian terbaik dalam organisasi. Untuk mengidentifikasi bisnis, teknologi, dan isu organisasi, pendekatan sistem menggunakan 3-sphere model atau pendekatan holistik membantu manajemen proyek mengintegrasikan permasalahan bisnis dan organisasi ke dalam perencanaan. Dikarenakan seringkali banyak profesional IT fokus pada teknologi dan aktivitas harian problem solving, namun terkendala dalam permasalahan sumber daya manusia dan cenderung mengabaikan isu finansial yang sebenarnya menjadi komponen utama dalam perencanaan suatu proyek dan pengerjaan proyek. Keberadaan manajemen sistem seringkali diabaikan, padahal 3 bidang manajemen sistem, bisnis, organisasi, dan teknologi memberikan dampak yang cukup besar pada pengelolaan proyek yang sukses. Maka dari itu, analisa 3-sphere model dapat membantu manajemen proyek dan profesional IT untuk menganalisa manajemen sistem tersebut. Lalu berikutnya ada ruang lingkup proyek, project scope. Tujuan dari proyek ini adalah memberikan keluasan peternak dalam mengembalakan hewan ternaknya dan mempermudah memantau kondisi kesehatan dan kondisi lingkungan hewan ternak tersebut berada, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hewan ternak tersebut. Alat ini didistribusikan melalui perusahaan yang bergerak di peternakan untuk didistribusikan lagi ke peternak, dikarenakan jika langsung ke peternak tidak
terjangkau secara finansial atau budget untuk membeli alat tersebut dikarenakan memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk membeli alat ini. Melalui perusahaan yang membeli alat ini, peternak akan melakukan penyewaan atau langganan alat ini agar lebih terjangkau untuk peternak. Oke, selanjutnya ada daftar kegiatan penting atau milestone list. Jadi terdapat 8 kegiatan penting untuk perencanaan sistem cerdas ini. Yang pertama itu ada persiapan proposal proyek, yang kedua ada desain sistem, ketiga ada pengadaan bahan, keempat ada membangun sistem, kelima ada sinkronisasi antarmuka, 6 pengujian sistem, 7 penyempurnaan sistem dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penyelesaian. Lalu di sini ada struktur rincian kerja WBS, Work Breakdown Struktur. Yang pertama ada proposal, rencana proyek, lalu ada mengembangkan proposal proyek. Ada 3 subsistem poin, yaitu menentukan kebutuhan pengguna, menentukan persyaratan sistem, dan mendefinisikan risiko dan pendekatan manajemen risiko. Yang kedua desain, merencanakan desain, penelitian tentang fitur tambahan, pengembangan prototipe. Yang ketiga pengadaan bahan, berupa menganalisis harga dan ketersediaan barang dan membeli bahan-bahan yang diperlukan. Yang keempat membangun sistem, yaitu mengumpulkan semua bahan baku pembangunan sistem dan membangun IoT kesehatan hewan ternak. Yang kelima sinkronisasi antarmuka, memprogram Arduino Uno dan aplikasi pendukung, mensinkronkan Arduino dengan prototipe, mengecek dan mengupdate software dan hardware. Yang keenam pengujian sistem, memeriksa apakah semua komponen yang dilakukan apakah semua berfungsi, dan pengujian prototipe secara keseluruhan. Yang ketujuh penyempurnaan sistem dan dokumentasi, berupa perencanaan implementasi dan prototipe akhir dengan semua fitur yang ditentukan. Yang terakhir 8 penyelesaian, laporan dan presentasi hasil pengajuan proyek yang telah selesai dan demonstrasi sistem dan aplikasi pendukung. Oke, selanjutnya ada rencana manajemen komunikasi atau communication management plan. Jadi analisis komunikasi ini berdasarkan stakeholder komunikasi proyek. Nah, di sini misalnya ada project sponsor, itu dokumen name-nya atau dokumen yang menjadi target pembuatan dari project sponsor itu adalah project charter. Jadi bentuknya adalah hard copy dan kontak personnya misalnya bernama Brian, dan due atau tanggat waktunya itu adalah start of the project. Terus misalnya ada dari Information System Management Division, nah itu ada beberapa, misalnya dari Change Management, nah itu dilakukan secara bulanan atau monthly status report, dan itu laporannya berbentuk sebulanan dan juga hard copy. Terus penanggung jawabnya adalah Mark dan juga dilakukan di awal bulan. Terus ada di training and development, nah itu nama dokumennya itu ada training plan, jadi bentuknya hard copy. Terus penanggung jawabnya Chris dan juga dilakukan di awal bulan. Lalu ada outsourcing management plan, nah itu outsourcing itu biasanya menangani untuk pemilihan sumber daya manusianya. Jadi nama dokumennya itu adalah outsourcing policy plan. Jadi berbentuk kayak tata tertib gitu untuk penerimaan karyawan. Jadi bentuk dokumennya itu adalah hard copy dan juga dilakukan secara meeting. Terus ada penanggung jawabnya bernama Diana dan juga dilakukan biasanya di awal tahun. Lalu berikutnya ada rencana manajemen biaya, cost management plan. Di sini task name-nya yang pertama ada proposal, yaitu rencana proyek dengan total per task-nya yaitu 450.000. Lalu ada mengembangkan, lalu setelahnya ada desain, merencanakan sistem dengan total task 4.200.000, penelitian tentang fitur tambahan 3 juta, pengembangan prototipe total task 7.500.000. Lalu yang nomor 3 menganalisis harga dan ketersediaan bahan dengan total task 2.800.000 dan membeli bahan-bahan totalnya yaitu 21.500.000. Lalu ada membangun sistem,
mengumpulkan semua bahan baku bangunan sistem dengan total 6 juta, membangun IoT kesehatan hewan ternak dengan total 80 juta. Berikutnya ada sinkronisasi antarmuka, memprogram Arduino Uno dan aplikasi pendukung dengan total 60 juta, mensinkronkan Arduino dengan prototype 6 juta, mengecek dan mengupdate software 2.700.000. Lalu pengujian sistem, memeriksa apakah semua komponen yang digunakan apakah semua berfungsi dengan total 4.200.000. Pengujian prototipe secara keseluruhan 3 juta. Lalu nomor 7, penyempurnaan sistem dan dokumentasi, perencanaan implementasi 900.000, prototipe akhir dengan semua fitur yang ditentukan 1.800.000. Lalu ada penyelesaian, laporan dan presentasi hasil 300.000, pengajuan proyek yang telah selesai dengan total 300.000, dan yang terakhir demonstrasi sistem dan aplikasi pendukung 800.000 dengan total jumlah 208.850.000. Oke, selanjutnya ada rencana manajemen jadwal. Ini yang pertama itu ada proposal, yang pertama rencana proyek, itu durasi hari kerjanya 3 hari, mulainya dari tanggal 1 November 2023, selesainya 3 November 2023. Lalu selanjutnya dia mengembangkan proposal proyek, durasinya 3 hari, mulainya 4 November 2023, selesainya 6 November 2023. Di dalam mengembangkan proposal proyek itu kan terdapat poin-poin juga. Nah, yang pertama itu menentukan kebutuhan penggunaan. Jadi yang pertama, durasi kerja itu adalah 2 hari, terus mulainya itu tanggal 7 November 2023 dan selesainya 8 November 2023. Lalu ada menentukan persyaratan sistem, durasinya 2 hari, mulainya tanggal 9 November 2023, selesainya 10 November 2023. Terus selanjutnya ada mendefinisikan resiko dan pendekatan manajemen resiko. Itu dilakukan 2 hari, mulai tanggal 11 November 2023 sampai dengan 12 November 2023. Terus di poin kedua, desain itu kan ada 3 poin. Berarti dari merencanakan sistem, penelitian tentang fitur tambahan, pengembangan prototipe itu dimulai dari tanggal 13 November 2023 sampai tanggal 4 Desember 2023. Lalu pada poin pengadaan bahan itu juga ada 2 task atau 2 list, itu ada menganalisis harga dan ketersediaan bahan, membeli bahan-bahan yang diperlukan. Nah, itu membutuhkan waktu 12 hari, berarti dari tanggal 5 Desember 2023 sampai tanggal 16 Desember 2023. Lalu selanjutnya ada membangun sistem, itu juga terdapat 2 task. Nah, itu menggunakan 23 hari dari tanggal 17 Desember 2023 sampai tanggal 1 Januari 2024. Selanjutnya di poin sinkronisasi antarmuka itu terdapat 3 poin atau 3 task, itu dimulai dari memprogram Arduino Uno dan aplikasi pendukung, lalu mensinkronkan Arduino Uno dengan prototype, selanjutnya ada mengecek dan mengupdate software dan hardware. Nah, itu membutuhkan waktu 30 hari atau 1 bulan, dimulai dari tanggal 2 Januari 2024 sampai tanggal 31 Januari 2024. Lalu di poin pengujian sistem itu juga terdapat 3 task, itu ada memeriksa apakah semua komponen yang digunakan apakah semua berfungsi, lalu ada pengujian prototipe secara keseluruhan. Tadi ada dua task di dalam pengujian sistem. Nah, itu terdapat 12 hari juga, dimulai dari tanggal 1 Februari 2024 sampai tanggal 12 Februari 2024. Lalu di poin ketujuh ada penyempurnaan sistem dan dokumentasi, itu terdapat 2 task, itu ada perencanaan implementasi dan juga prototipe akhir dengan semua fitur yang ditentukan. Itu memakan waktu 6 hari, dimulai dari tanggal 13 Februari 2024 sampai tanggal 18 Februari 2024. Lalu di tahap terakhir yaitu penyelesaian, terdapat 3 task, itu yang pertama ada laporan dan presentasi hasil, lalu ada pengajuan proyek yang telah selesai dan demonstrasi sistem dan aplikasi pendukung. Nah, itu dimulai dari tanggal 19 Februari 2024 sampai tanggal berakhirnya proyek yaitu 22 Februari 2024.
Baik, di sini ada rencana manajemen kualitas, yaitu Quality Management Plan. Di sini terdapat input, tools, dan output. Yang pertama, input. Yang pertama ada input berupa scope baseline. Di sini terdapat project charter yang kita telah kerjakan UTS kemarin. Baik, untuk penjelasannya, project title-nya pengadaan sistem cerdas memantau kesehatan hewan ternak berbasis IoT sesuai judul yang kami kerjakan. Project manager yaitu Kurnia Salsabila Zain, manager IT Liseka Evantoro Yahya. Project start date 1 November 2023 dan project selesai 22 Februari 2024. Di sini business need alat-alat yang diperlukan sebagai penunjang untuk membangun sistem cerdas pemantau kesehatan hewan ternak adalah sebagai berikut. Di sini terdapat banyak sekali alat-alat ya, yang berupa yang pertama Arduino Uno, yang kedua modul Tinker A7, yang ketiga sensor suhu DS18B20, yang keempat sensor pulse, yang kelima alat monitoring. Lalu yang keenam web server. Lalu project scope, tujuan dari proyek ini itu memberikan keluasan peternak dalam mengembangkan hewan ternaknya dan mempermudah memantau kondisi kesehatan dan kondisi lingkungan hewan ternak tersebut berada, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari hewan ternak tersebut. Alat ini didistribusikan melalui perusahaan yang bergerak di peternakan untuk didistribusikan lagi ke peternak, karena jika langsung ke peternak tidak terjangkau karena secara finansial atau budget untuk membeli alat tersebut memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk membeli alat ini. Lalu deliverable akan dihasilkan sebuah alat monitoring yang nantinya akan dipasarkan melalui perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peternakan untuk nantinya bisa tersalurkan kepada peternak-peternak lokal untuk mengembangkan usahanya. Di sini terdapat gambar alat yang kita rancang. Alat monitoring ini akan dikalungkan pada leher hewan bagian bawah hewan ternak sehingga tidak mengganggu aktivitas atau pergerakan dari hewan ternak. Alat ini menggabungkan sebagai sensor suhu, denyut jantung, GPS dengan perangkat microcontroller Arduino. Selain itu terdapat aplikasi khusus yang berfungsi untuk menyambungkan informasi dari alat monitoring ke user atau pengguna. Halaman depan ada aplikasi Android berisi list atau daftar dari jumlah alat monitoring yang sedang berjalan. Pengambilan data ini merupakan tindak lanjut skema IoT, yaitu data sensor yang diambil melalui perantara web server. Jadi jumlah list yang akan sesuai dengan jumlah hewan yang sedang menggunakan alat monitoring. Lalu risks and issues. Resiko yang memungkinkan terjadi pada saat penerapan IoT pada sistem cerdas pemantau hewan ternak. Yang pertama, hacking atau pencurian data dapat dimitigasi dengan meningkatkan keamanan sistem. Yang kedua, kurangnya ketersediaan barang-barang penunjang proyek dapat dimitigasi dengan mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan proyek dengan baik dan lengkap agar meminimalisir terjadinya kekurangan bahan. Yang ketiga, kekurangan dana dalam melangsungkan proyek dapat dimitigasi dengan mempersiapkan proposal proyek dengan benar, mencari mitra atau sponsor. Yang keempat, masalah komunikasi dengan tim dapat dimitigasi dengan pengaturan jadwal yang baik dan menyiapkan feedback yang membuat pegawai menjadi termotivasi untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, terjadinya kerusakan pada laptop atau PC yang digunakan untuk membuat proyek. Lalu yang keenam, kerusakan software karena virus. Lalu yang ketujuh, server akan down. Lalu selanjutnya, asumsi atau dependencies. Alat monitoring mampu menjalankan skema IoT berupa mengkomunikasikan data yang dihasilkan oleh sensor menuju web server dan diteruskan pada aplikasi Android. Yang kedua, web server yang dibangun mampu menerima data dengan interval waktu singkat, yakni kurang lebih 10 detik. Yang ketiga, aplikasi Android
yang dibangun mampu menampilkan data perangkat dalam jumlah berapapun. Di samping itu, fitur-fitur yang dibangun juga berjalan dengan baik sehingga dapat memudahkan user untuk memantau kondisi hewan, grafik suhu, dan jantung. Nah, lalu di sini adalah finansialnya. Di sini itu berdasarkan BPS tadi. Jadi yang pertama ada proposal, itu ada rencana proyek, mengembangkan proposal proyek, menentukan kebutuhan pengguna, menentukan persyaratan sistem, mendefinisikan risiko, dan pendekatan manajemen risiko dengan total pertas yang sudah tertera. Lalu yang kedua ada desain, merencanakan sistem, penelitian tentang fitur tambahan, lalu pengembangan prototipe. Yang ketiga pengadaan bahan, menganalisis harga dan ketersediaan bahan, membeli bahan-bahan yang ditemukan. Dan yang keempat membangun sistem, mengumpulkan semua bahan baku pembangunan sistem, membangun IoT kesehatan hewan ternak. Yang kelima sinkronisasi antarmuka, memprogram Arduino Uno dan aplikasi pendukung, mensinkronkan Arduino dengan prototipe, lalu mengecek dan mengupdate software dan hardware. Yang keenam pengujian sistem, memeriksa apakah semua komponen yang digunakan apakah semua berfungsi, pengujian prototipe secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh penyempurnaan sistem dan implementasi, ya, ada perencanaan implementasi prototipe akhir dengan semua fitur yang ditentukan. Yang terakhir penyelesaian, laporan dan hasil presentasi hasil, pengajuan proyek yang telah selesai, dan yang terakhir demonstrasi sistem dan aplikasi pendukung dengan total semua 208.850.000. Lalu selanjutnya adalah milestone schedule. Di sini ada jadwal yang tadi sudah diterangkan, kami paparkan di milestone schedule dengan jumlah total yang sama yaitu ada 8. Jadi waktu awalnya itu dimulai dari tanggal 1 November 2023 sampai di akhir 22 Februari 2024. Lanjut. Oke, di sini ada project team, ada project manager dan manager IT. Project manager yaitu bertugas untuk memimpin dalam perencanaan dan pengembangan proyek, mengelola proyek untuk sesuai dengan cakupannya. Tanggung jawabnya yaitu ada 11. Yang pertama mengembangkan rencana proyek, yang kedua mengidentifikasi hasil proyek, yang ketiga mengidentifikasi risiko dan mengembangkan rencana manajemen risiko, yang keempat mengarahkan sumber daya proyek anggota tim, yang kelima kendali ruang lingkup dan perubahan pengelolaan, yang keenam mengawasi jaminan kualitas proses manajemen proyek, yang ketujuh mempertahankan semua dokumentasi termasuk rencana proyek, yang kedelapan melaporkan dan memperkirakan status proyek, 9 menyelesaikan konflik di dalam proyek atau antar tim lintas fungsi, 10 memastikan bahwa produk proyek memenuhi bisnis tujuan, yang 11 mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan. Lalu ada manajer IT yang bertugas sebagai mengelola pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal, dan ruang lingkup. Yang kedua, mengembangkan atau memperbarui rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi informasi termasuk tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi informasi, jadwal, dana, dan staf. Yang ketiga, memantau dan mengevaluasi jalannya proyek dan memastikan semua sesuai jadwal. Yang keempat, berunding dengan personil proyek untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, yang terakhir, mengembangkan dan mengelola struktur rincian kerja pada proyek teknologi informasi. Berikutnya, stakeholder register. Oke, next. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu project sponsor adalah seseorang manajemen puncak. Jadi di sini itu kayak penjelasan dari tadi itu. Project sponsor itu seorang manajemen puncak beserta anggota tim jika perlu yang diserahkan
diserahkan tugas khusus oleh perusahaan sebagai penanggung jawab proyek sistem informasi. Lalu project manager bertugas untuk memimpin dalam perencanaan dan pengembangan proyek, mengelola proyek untuk sesuai dengan cakupannya. Tanggung jawabnya yaitu mengembangkan rencana proyek, mengidentifikasi hasil proyek, mengidentifikasi risiko dan mengembangkan rencana manajemen risiko, lalu mengarahkan sumber daya proyek, anggota tim, kendali ruang lingkup dan perubahan pengelolaan, mengawasi jaminan kualitas proses manajemen proyek, mempertahankan semua dokumentasi termasuk rencana proyek, melaporkan dan memperkirakan status proyek, menyelesaikan konflik di dalam proyek atau antar tim lintas fungsi, memastikan bahwa produk proyek memenuhi bisnis tujuan, dan yang terakhir mengkomunikasikan status proyek kepada pemangku kepentingan. Lalu manajer IT juga tugasnya sama seperti yang dijelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada project administrator, adalah tim yang bertanggung jawab terhadap pengaturan dan penyimpanan segala jenis dokumen yang terlibat dalam proyek, mulai dari proposal dan kontrak proyek sampai dengan hasil wawancara atau dokumen setiap pertemuan formal maupun informal. Lalu quality assurance terdiri dari tim yang mengawasi agar pelaksanaan proyek dapat selalu terjamin kualitasnya sesuai dengan standar mutu yang ada, standar lokal perusahaan konsultan yang bersangkutan atau standar internasional seperti ISO. Next. Lalu selanjutnya ada information management atau information system, merupakan kumpulan para ahli manajemen yang sangat menguasai ilmu informasi untuk kebutuhan bisnis, menganalisa dan menangani aspek-aspek bisnis dan manajemen relationship oriented dari suatu sistem informasi, relasi antara sistem informasi dengan fungsi-fungsi organisasi lainnya. Lalu selanjutnya ada information system, akan memfokuskan diri pada jenis-jenis informasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis sehari-hari, demand oriented, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Dan yang berkaitan ada 5 poin di sini. Lalu yang terakhir selanjutnya information technology, yang merupakan jawaban atas kebutuhan sistem informasi yang telah didefinisikan, supply oriented. Semua rencana strategis yang telah disusun oleh kedua tim sebelumnya pada akhirnya harus diimplementasikan secara teknis. Next. Nah, yang ketiga ini ada requirement documentation. Di sini adalah dokumentasi berupa alat-alatnya. Yang pertama adalah Arduino Uno. Yang kedua modul Tinker A7. Lalu ada sensor suhu DS18B20, sensor pulse, alat monitoring. Lalu web server. Ya, yang terakhir web server. Lalu 4, risk register. Akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, jadi dari risk register ini atau manajemen dari kemungkinan resiko yang akan terjadi, itu misalnya yang pertama ada hacking atau pencurian data. Nah, itu probability atau kemungkinannya itu ada dikarenakan data belum memiliki keamanan yang tinggi seperti belum terenskripsi dengan baik, maka dimungkinkannya terkena hacking. Lalu ada impact-nya, itu secara scope atau data akan hilang dan dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu secara quality, itu kualitas data proyek akan menurun dan dan data-data yang sudah terkumpul hilang dan tidak bisa digunakan kembali. Lalu secara schedule, itu waktu pengerjaan proyek akan memerlukan waktu yang lebih panjang dikarenakan butuh waktu untuk mengembalikan data dan mencuri data tersebut gitu. Lalu secara cost atau biaya, itu dapat mengalami kerugian dan membutuhkan biaya untuk memulihkan data. Nah, untuk skornya itu atau estimasi dari resiko itu bisa berdampak tinggi atau high. Jadi respon yang dapat digunakan atau dimitigasi itu dengan menggunakan VPN, mengaktifkan enskripsi disk penuh pada komputer, lalu menggunakan password yang kompleks, perlu adanya backup data dan memeriksa permission aplikasi sebelum diinstal. Lalu ada yang kedua, kurangnya ketersediaan barang-barang penunjang proyek.
Jadi untuk probability-nya itu dikarenakan tidak dilakukan peninjauan kembali barang-barang yang digunakan, maka dimungkinkannya kekurangan bahan penunjang. Lalu skopnya, berdasarkan skop itu impact-nya itu ada proyek tidak akan berjalan maksimal, lalu secara kualitas itu kualitas produk akan menurun karena kekurangan bahan penunjang proyek itu dinilai medium risknya dan dapat dimitigasi dengan melakukan peninjauan ulang dan mendaftar semua kebutuhan barang atau bahan penunjang proyek agar mendapatkan kualitas produk yang mumpuni. Lalu ada juga masalah komunikasi dengan tim. Nah, ini probability-nya itu dikarenakan tim tidak terstruktur dan terjadwal dengan baik, maka dimungkinkannya terjadi masalah komunikasi internal tim. Nah, itu secara impact-nya itu secara scope itu kinerja pengerjaan tim kurang bisa maksimal, lalu secara kualitas proyek tidak sesuai dengan yang diharapkan, lalu secara waktu itu waktu pengerjaan proyek semakin lambat dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, itu dapat dinilai resiko tinggi. Nah, itu dapat dimitigasi dengan pengaturan jadwal yang matang untuk pengerjaan proyek dan mendeskripsikan job desk dengan detail sesuai dengan bagiannya. Lalu ada masalah lain, misalnya ada kerusakan software karena virus. Nah, itu probability-nya itu kurangnya hati-hati dalam menjaga software laptop sehingga terjadi kerusakan pada software pendukung pembuatan proyek. Nah, itu untuk akibat-akibatnya secara scope, misalnya software pendukung tidak dapat digunakan, lalu secara kualitas pengerjaan berkurang dikarenakan keterlambatan pengerjaan karena softwarenya terkena virus dan harus ada maintenance yang mungkin waktunya tidak cukup sedikit, jadi akan lama gitu. Lalu secara waktu itu juga mengakibatkan waktu pengerjaan proyek tertunda. Lalu secara biaya pun juga membutuhkan biaya tambahan untuk pemulihan software atas kerusakannya karena virus, karena mungkin maintenance software untuk terkena virus itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena harus menginstal berbagai macam aplikasi juga. Nah, itu dapat dinilai medium bahkan sampai medium to high gitu. Nah, itu dapat dimitigasi atau dicegah dengan dilakukannya backup data pada hard disk eksternal maupun PC lainnya setiap kali pengerjaan proyek. Perlu dilakukannya perawatan yang rutin pada software dengan menginstal antivirus pada laptop atau PC yang digunakan dalam pengerjaan proyek. Lalu yang terakhir misalnya masalahnya itu adalah server down. Nah, ini probability-nya itu terjadinya kerusakan yang berada pada server. Nah, itu untuk akibatnya secara scope atau lingkup itu aplikasi tidak dapat diakses. Lalu secara kualitas pengerjaan akan berkurang, lalu secara waktu mengakibatkan waktu pengerjaan itu tertunda dan juga secara biaya itu membutuhkan biaya tambahan untuk pemulihan software. Nah, dapat dimitigasi dengan adanya backup data pada hard disk eksternal dan juga maupun PC lainnya setiap mengerjakan proyek. Perlu dilakukannya perawatan atau maintenance yang rutin pada hardware laptop atau PC yang digunakan dalam pengerjaan proyek. Jadi semua resiko yang telah teridentifikasi akan dinilai untuk mengidentifikasi sejauh mana akibat yang mungkin ditimbulkan. Kualifikasi akan dipakai untuk menentukan resiko mana yang harus diatasi dan resiko mana yang bisa dihindari. Dalam artian dibiarkan saja. Kemungkinan muncul resiko dan dampaknya bagi proyek akan diidentifikasi dan dinilai oleh manajer proyek dengan input dari tim dan dengan menggunakan pendekatan berikut. Yang pertama, ada kemungkinan jadi high itu lebih dari 70% kemungkinan terjadi, medium itu antara 30% dan 70% kemungkinan terjadi, low di bawah 30% kemungkinan terjadi. Lalu secara dampak itu high itu resiko yang mempunyai potensial untuk memberikan dampak yang besar pada biaya, jadwal atau performa proyek. Lalu medium itu resiko yang mempunyai potensial untuk memberikan dampak yang sedang pada biaya, jadwal atau performa proyek. Low itu diidentifikasi dari resiko yang mempunyai potensial untuk memberikan dampak yang kecil, bahkan tidak sama sekali pada biaya, jadwal atau performa proyek. Selanjutnya ada enterprise environmental factors. Itu yang pertama, itu ada peraturan badan pemerintah. Jadi yang pertama itu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2010 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Yang kedua, peraturan Menteri Keuangan nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan
evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2016 tentang upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting, petunjuk kerja Monef dan pelaporan pembangunan PKH tahun 2017. Lalu yang keempat ada Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan nomor 954 garing KPTS garing 4 PK 040-F-01-2017 tentang pedoman pelaksanaan upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau tahun anggaran 2017. Yang kelima ada menurut Undang-Undang Pokok Kehewanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan pada bab 1 pasal 1, peternakan adalah pembudidayaan atau pemeliharaan ternak dengan segala fasilitas penunjang bagi kehidupan ternak. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1976, ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya, dan berkembang biaknya, serta memanfaatkan, diatur, dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. Lalu yang keenam ada menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976, ternak ialah hewan peliharaan yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya, dan berkembang biaknya, serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan untuk hidup manusia sehari-hari. Lalu UU Nomor 41 Tahun 2014, dalam undang-undang ini diatur tentang peternakan dan kesehatan hewan mencakup pemasukan benih, bibit, bakalan ternak, ruminansia, indukan, dan atau produk hewan, kemitraan usaha peternakan, pengaturan mengenai ternak ruminansia, betina produktif, pencegahan penyakit hewan, dan penguatan otoritas veteriner. Lalu yang B itu ada aturan standar dan pedoman khusus untuk area aplikasi. Yang pertama itu secara umum skema IoT, yaitu komunikasi data yang dihasilkan oleh sensor menuju ke web server dan disajikan pada aplikasi pada perangkat mobile atau Android. Adapun sistem cerdas yang dimaksud adalah pembentukan atau penentuan kriteria terkait kondisi hewan berdasarkan parameter-parameter yang ada, yaitu nilai suhu dan jumlah denyut jantung. Lalu yang kedua, alat ini menggabungkan berbagai sensor, yaitu suhu, denyut jantung, dan GPS dengan perangkat mikrokontroler Arduino. Skema pemasangan sensor terdapat mikrokontroler sebagai media transmisi data yaitu DS18B20 dihubungkan pada D10, Tinker A7 dihubungkan pada D7TX dan D8RX, dan Pulse dihubungkan pada A0. Data yang masing-masing sensor akan diterima oleh mikrokontroler. Selanjutnya melalui modul Tinker A7 khususnya pada jaringan GSM Internet, data tersebut dikirimkan ke web server dengan skema pengiriman GET. Alat monitor ini akan dikalungkan pada leher hewan bagian bawah hewan ternak sehingga tidak mengganggu aktivitas atau pergerakan dari hewan ternak. Lalu yang ketiga, alat monitoring sebisa mungkin tidak terkena air secara langsung untuk menjaga kualitas dari alat tersebut. Lalu yang keempat, rutin dalam melakukan maintenance data agar terhindar dari kebocoran data informasi pribadi tentang hewan ternak dan peternak. Lalu kondisi kerja. Sistem ini terdiri dari beberapa sensor yang terpasang pada tubuh hewan ternak, seperti sensor suhu tubuh, sensor gerakan, dan sensor detak jantung. Pertama, sensor suhu tubuh berguna untuk memantau suhu tubuh hewan ternak secara real time dan memberitahu peternak jika sapi mengalami demam atau penyakit lain. Kemungkinan sensor gerakan berguna untuk memantau aktivitas hewan ternak termasuk waktu makan, tidur, dan aktivitas fisik lainnya. Sedangkan sensor detak jantung berfungsi untuk memantau kondisi kardiovaskular hewan ternak. Lalu data dari sensor-sensor tersebut dikumpulkan dan dianalisis oleh sistem komputer untuk memberikan informasi yang berguna bagi peternak. Jadi misalnya jika hewan ternak terdeteksi memiliki suhu yang tubuh yang tinggi, sistem akan memberitahu peternak lewat aplikasi yang sudah dibuatkan agar dapat mengambil tindakan segera agar menghindari terjadinya penyakit yang berkepanjangan. Jika hewan ternak terdeteksi kurang bergerak, sistem akan memberitahukan informasi kepada peternak agar memberikan makanan atau perawatan yang sesuai untuk mengembalikan hewan ternak ke kondisi normal.
Lalu selain itu, sistem monitoring hewan ternak juga dapat membantu peternak untuk mengoptimalisasikan produksi susu dan daging. Misalnya jika data menunjukkan bahwa hewan ternak memiliki produksi susu dan daging yang berkualitas baik, peternak dapat memberikan perawatan khusus agar hewan ternak tersebut tetap sehat dan produktif. Lalu dengan menggunakan teknologi sensor untuk monitoring hewan ternak, peternak dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas hewan ternaknya, serta mengurangi resiko terjadinya penyakit atau kematian hewan ternak. Selanjutnya kan dilanjutkan teman saya. Baik, lalu yang keenam ada organisasional proses aset. Di sini ada tipe asetnya, yaitu metodologi perubahan proses. Deskripsinya dilakukan oleh project manager dalam 2 hari sebelum proyek berlangsung. Metodologi pengembangan perangkat lunak dipersiapkan oleh manajer IT. Sedang digunakan efektivitas yang pertama tinggi dan yang kedua medium. Alat pengembangan perangkat lunak dipersiapkan oleh Information System Division, Informasi Teknologi Division, dan Information Management Division. Lalu ada teknik analisis bisnis dilakukan oleh business dan industry expert. Lalu pedoman penutupan proyek dilakukan oleh project manager, manajer IT, dan juga kepala divisi. Selanjutnya prosedur pengendalian keuangan. Yang pertama penyusutan, mengalokasikan biaya suatu aset berwujud untuk tujuan perpajakan dan akuntansi. 2. Garis lurus, mengalokasikan jumlah yang sama setiap tahun untuk disusulkan, juga dikenal sebagai penyusun standar. Yang ketiga, penurunan ganda, menghitung 2 kali nilai aset selama penyusutan. Lalu yang keempat, jumlah dikit tahun, menjumlahkan dikit setiap tahun. Jadi penyusutan selama 4 tahun akan menghitung persentase yang harus dibayar setiap tahun dengan yang tertinggi pada tahun pertama. Lalu yang terakhir, penjadwalan proyek dan manajemen tenaga kerja dilakukan oleh Information Management Division. Selanjutnya lalu adalah tools dan teknik. Yang pertama additional quality tools. Pada metode kali ini digunakan untuk menentukan persyaratan mutu dengan merencanakan persyaratan mutu yang efektif dan efisien untuk menunjang perjalanan proyek. Dengan tree diagram menjadi salah satu cara untuk mempermudah dalam menyimpulkan hasil diskusi kelompok pemegang tugas untuk menjamin mutu keberlangsungan proyek. Dan berikut ini hasil tree diagram dari proyek sistem cerdas memantau kesehatan hewan ternak dengan IoT. Dan tadi adalah gambaran. Lalu yang kedua adalah design of experiments. Baik, yang kedua, langkah-langkahnya yaitu seperti yang digambar. Yang pertama, describe atau mendeskripsikan, menjelaskan tujuan dilaksanakannya proyek dan juga menentukan respon yang diinginkan perusahaan serta faktor-faktor pendukung. Yang kedua, spesifikasi atau tentukan, menggambarkan variabel apa saja yang menggambarkan situasi fisik dan faktor-faktornya. Yang ketiga, desain, menghasilkan model desain eksperimental yang dapat digunakan untuk menarik evaluasi setelah dijalankan atau diuji coba. Yang keempat, collect, kumpulkan, menjalankan desain, mengumpulkan informasi dari proses dan mencatat respons yang didapatkan. Lalu yang kelima, fit atau kesesuaian, meninjau tanggapan apakah tanggapan tersebut sesuai dengan model desain eksperimental yang dihasilkan atau tidak. Yang keenam, predict atau prediksi, memprediksi hasil dan menentukan faktor mana yang paling mengoptimalkan respons. Selanjutnya ada output. Yang pertama itu ada plan quality management, yaitu berdasarkan WPS atau work breakdown structure sebagai dasar pembuatan WPS code dan WPS elemen. Nah, ini tadi ada 8 elemen. Yang pertama ada proposal, lalu ada desain, pengadaan bahan, membangun sistem, sinkronisasi antarmuka, pengujian sistem, penyempurnaan sistem dan dokumentasi, dan penyelesaian. Lalu ada RAM atau matriks tanggung jawab sebagai dasar pembuatan quality responsibility matrix. Jadi ini ada berdasarkan bagian-bagian, ada yang project manager, project management and administration, internal audit and quality assurance, manajemen IT, terus ada business and industry expert, business intelligence, organization analysis, teknologi infrastructure, terus ada application development, system integration, change management, training and development, outsourcing management. Nah, ini berdasarkan WPS tadi itu mereka akan dibagi berdasarkan apakah mereka yang akan
meresponsibel atau yang bertanggung jawab atau yang akan performing atau melakukan pekerjaan itu secara keseluruhan. Lalu ada RAM atau matrik peran stakeholder sebagai dasar pembuatan quality schedule. Jadi ini diberi tenggat waktu, misal di Januari proposal itu dilaksanakan pada saat bulan Januari, lalu desain itu dilaksanakan pada bulan Februari, dan selanjutnya pada sampai penyelesaian yaitu selesai pada bulan April selama kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya ada table output plan quality management. Nah, ini juga berdasarkan dari WBS code, WBS element, quality standard, quality task, lalu ada quality responsibility matrix, yaitu ini juga project manager dan lain-lain ini berdasarkan tadi organisasi itu. Lalu ada quality schedule juga berdasarkan dari RAM matrix peran stakeholder ini. Nah, ini dijadikan satu semua pada tabel output plan quality management. Selanjutnya ini juga ada penjelasan lebih lanjut. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu rencana manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Management Plan. Nah, ini ada struktur organisasi yang berdasarkan dari awal project sponsor hingga ada beberapa divisi-divisi seperti Information System, Information Technology, dan Information Management Division. Nah, ini ada tugas dan struktur organisasi yang tadi sudah dijelaskan juga pada project charter tadi, bahwasanya juga ada project sponsor dengan berbagai tanggung jawab dan peranannya, juga ada project manager, manager IT, project administration, quality assurance, information management, dan information system secara khusus, dan information technology. Lalu selanjutnya ada matriks tanggung jawab. Jadi di dalam tadi struktur organisasi itu terdapat tanggung jawab masing-masing yang berdasarkan BPS tadi sesuai dengan kode-kodenya, seperti misalnya proposal, lalu sampai dengan penyelesaian itu sesuai dengan nanti pekerjaannya, apakah mereka bagian dari struktur organisasi itu sebagai responsible, sebagai penanggung jawab, atau sebagai performing atau yang menyelaksanakan. Misalnya memprogram Arduino Uno itu yang dilakukan oleh teknologi infrastruktur, di bagian juga ada di bagian application development, nah gitu. Oke, selanjutnya ada rencana manajemen staff atau staffing management plan dan resources program. Nah, ini berdasarkan waktu yang sudah ditentukan di setiap pekerjaannya. Jadi setiap orang yang bertanggung jawab itu ditentukan berapa hari pengerjaan dan juga target per minggu atau per bulannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chandra yang sudah mengajar kami manajemen proyek selama 1 semester. Terima kasih, Pak. Pak.